Salam, salam bahagia. Bertemu kembali dengan saya, Pak Eka, yang saat ini usia saya sudah 60 tahun. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya hendak sharing pengalaman kehidupan tentang pengampunan. Sharing kali ini bertemakan mengampuni itu sulit, tetapi tanpa pengampunan kita tidak akan mendapatkan perkenan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak pihak yang menyatakan menjadi orang Kristen itu mudah. Padahal berbagai intisari kehidupan menunjukkan bahwa menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Salah satunya adalah hal kasih pengampunan. Saudara-saudaraku, ketika kita mengasihi orang yang baik kepada kita, pastilah kita mudah untuk mengasihi, untuk menyayangi, kemudian membalas kebaikan dengan kebaikan. Tetapi apakah kita dapat mengasihi kepada orang yang menyakiti kita, yang membenci kita, yang menghina kita, yang memaki kita, yang mengkhianati dan memfitnah kita? Apakah kita bisa mengasihi, bisa berbuat baik kepada mereka, kemudian berdoa dan memberikan berkat kepada orang-orang yang menghina, mengkhianati dan memfitnah kita? Demikian pula saudara-saudaraku, apakah kita juga bisa mengampuni kepada orang-orang yang telah menyakiti kita, orang-orang yang menghina kita, orang-orang yang telah menghancurkan masa depan hidup kita, yang memfitnah kita, yang mengkhianati kita? Kalau di pewayangan mungkin ibaratnya seperti sengkuni. Di depan kita baik, tetapi di belakang menusuk dari belakang, menggunting lipatan, menghancurkan hidup kita, memfitnah diri kita. Apakah kita masih bisa mengampuni? Saya jujur mengatakan bahwa saya sungguh tidak mudah untuk melakukan kasih dan pengampunan kepada orang yang pernah menyakiti saya, menghina saya, memaki saya, apalagi yang memfitnah dan mengkhianati saya, yang telah menghancurkan masa depan saya. Sungguh itu sangat tidak mudah saya lakukan. Lalu bagaimana di dalam firman Tuhan? Apa yang menjadi perintah Tuhan atas hidup kita? Saudara-saudaraku, jelas ada beberapa firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa sebagai orang Kristen haruslah dapat mengampuni, bahkan mengasihi musuh-musuh kita, berdoa dan memberikan berkat kepada orang yang mengkutuk kita, yang menyakiti kita. Jadi di dalam Matius menyatakan bahwa kalau kita mengasihi orang yang berbuat baik dengan kita, itu semua orang bisa. Tapi kita harus membuktikan bahwa sebagai orang Kristen, kita harus dapat mengasihi musuh-musuh kita yang menyakiti kita. Di dalam Lukas juga disampaikan bahwa kita harus memberikan doa, berkat, dan juga mengampuni orang yang membenci kita, yang mengutuki kita. Kemudian di Roma juga kita harus dapat mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kita. Demikian pula, ketika kita mengampuni, berarti kita mengasihi mereka. Kalau kita mengasihi orang yang membenci, yang menyakiti kita, kalau kita mengasihi musuh-musuh kita, berarti kita juga mengampuni musuh-musuh kita, mengampuni orang yang menyakiti kita. Mengapa demikian, saudara-saudaraku? Ya, karena kita sebenarnya juga telah berbuat jahat kepada Tuhan. Hutang-hutang kita
dosa-dosa kita di hadapan Tuhan lebih besar nilainya dibandingkan hutang-hutang kesalahan orang lain dibandingkan kita. Jadi, kalau kita tidak bisa mengasihi dan mengampuni musuh-musuh kita yang menyakiti kita, yang memfitnah kita, yang mengkhianati kita, Tuhan juga tidak akan mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Karena lebih besar kesalahan kita. Nilainya lebih besar dibandingkan nilai kesalahan orang lain terhadap kita. Jadi itulah salah satu prinsip kekristenan. Bahwa kita harus mengasihi orang yang tidak baik dengan kita. Kita harus mengasihi orang yang memaki, menghina kita. Yang memfitnah, mengkhianati kita. Dan mengasihinya dan mengampuninya. Jadi kita mengasihi dan mengampuni kepada orang yang menyakiti kita, menghina kita, yang membenci kita, yang memfitnah kita, yang mengkhianati kita. Petrus ketika bertanya kepada Tuhan, berapa kali harus memaafkan dan mengampuni? Tuhan Yesus menyampaikan 70 kali 7 kali. Jadi tidak terhingga. Jadi seberapapun orang menyakiti berkali-kali, ya kita harus memaafkan dan mengampuni. Dan itu sekali lagi tidak mudah, saudara-saudaraku. Saya menyatakan ini karena saya masih dalam proses pembelajaran. Tetapi hal itu adalah perintah Tuhan. Jadi kalau kita tidak mengampuni, Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Itu prinsip. Jadi kita sebagai orang Kristen sungguh tidak mudah. Satu hal saja, nanti kita bisa melihat yang lain, tapi soal kasih dan mengampuni, kasih dan pengampunan ini sungguh tidak mudah bagi orang Kristen. Jadi menjadi orang Kristen tidaklah mudah, tidaklah ringan. Tetapi itu harus dijalani karena ketika kita bisa mengampuni dan mengasihi orang-orang yang membenci kita, memfitnah kita, mengkhianati kita, maka hati kita menjadi ringan. Tidak ada beban, tidak ada ketegangan, dan kita akan merasakan damai sukacita surgawi. Itu yang pertama yang kita bisa rasakan selama hidup kita. Dan ketika kita dipanggil Tuhan, ketika kita sudah mengampuni, maka Tuhan berkenan mengampuni kita, sehingga kita layak mendapat perkenan Tuhan untuk bersama-sama bahagia, damai sukacita di surga bersama Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudaraku, ketika saudara-saudaraku belum bisa mengampuni, dan masih ada dendam, kedengkian, kemarahan di dalam diri kita, berarti masih ada roh-roh kegelapan yang ada di dalam diri kita, yang terus berusaha membelenggu, menyelimuti kita untuk tidak mengampuni orang lain, tidak mengasihi orang yang membenci, yang menyakiti, yang memfitnah kita. Maka kita harus melepaskan, kita harus memutuskan, menghancurkan segala belenggu, segala selimut yang membuat kita tidak bisa mengampuni dengan kuasa darah salib Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudaraku, marilah saudara-saudaraku dan saya mulai hari ini berusaha untuk bisa mengasihi dan mengampuni orang-orang yang menyakiti kita, yang memaki kita, menghina kita, memutarbalikkan, memfitnah kita, mengkhianati kita, menghancurkan hidup kita sekalipun. Kita harus bisa mengasihi, mengampuni, berdoa, memberi berkat, dan berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam damai, Tuhan memberkati.